Nggak seperti sekarang, kalau jadi ustadz tetap nggak belajar, nggak ngaji lagi, nggak baca lagi, udah khatam, udah sempurna. Ya ini akhirnya dibawa kesesatan, kerusakan kepada umat. Mesti belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Mereka yang merasa dirinya lebih baik, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka tidak sadar telah menyombongkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Para pemirsa TV, mudah-mudahan kali ada pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, juga komentari video ini. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kami tadi sudah menyajikan video di awal video ini, yaitu Ustaz Jawas. Para kiai itu tetap harus belajar, bagus ya. Saya ajungkan jempol untuk Ustaz Jawas ya. Tapi nah ini yang kurang baik ya. Ini suudzon, mengira kiai itu kalau sudah kiai berhenti belajar, kalau sudah jadi ustadz berhenti belajar. Ini merupakan buruk prasangka, dan saya yakin dia tidak pernah ke kiai atau seperti itu. Saya ceritakan dulu jenjang pendidikan kiai dan ustadz itu sampai mana. Perlu diketahui, jenjang pendidikan kiai itu sejak awal, yang pertama ya masih dikatakan di atas 5 tahun. Ngajinya kalau dulu itu ngaji di kiai di kampung-kampung. Setelah itu nyantri di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada madrasah ibtidaiyah, macam-macam namanya. Ada yang MDU, ada MDI, ada MI. Yang intinya madrasah sekolah dasar tentang keagamaan, madrasah diniyah. Kalau zaman dahulu itu ditepuh selama 6 tahun ya. Jadi kiai dulu masih kecil, masih umurnya 10 tahun ke atas, 10 tahunan, 11 tahunan itu belajar di ibtidaiyah sampai dengan 6 tahun. Nah, sekarang ada yang disingkat menjadi 4 tahun. Setelah itu setelah beliau mondok itu 6 tahun di MI, di madrasah ibtidaiyah. Kemudian beliau itu setelah lulus di madrasah ibtidaiyah, kemudian dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu kelas menengah, yaitu madrasah sanawiyah, lanjutan dari ibtidaiyah. Apa saja yang dipelajari? Kalau di ibtidaiyah ya mulai dari dasar, yaitu aqidatul awam, tentang sifat-sifat Allah yang 20, yang disifat dengan aqaid 50, fikihnya mabadiul fikiyah, kemudian ada sulamut taufik, safinatun najah, ilmu akhlaknya ta'limul muta'allim, ilmu tasawufnya bidayatul hidayah. Ketika sudah naik ke jenjang berikutnya, kita ambil singkatnya saja, itu di sanawiyahnya. Nah, di situ sudah mulai ada pelajaran-pelajaran tambahan. Kalau di ibtidaiyah nahwunya Jurmiyah dengan Imriti dengan sampai mutamimah. Kalau di sanawiyah itu
ilmu gramatika bahasa Arabnya itu nahwu sorobnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini ditempuh selama 6 tahun. 3 tahun di Sanawiyah, 3 tahun di Aliyah. Ada ilmu usulul fiqh, ilmu pokok-pokok tentang kaidah-kaidah fikih, ada usulul fiqh, ada qawaidul fiqh, ada fikihnya. Fikih yang biasa, yang sudah familiar di pondok pesantren itu Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in. Ini dibagi-bagi juga pembelajarannya, ditempuh selama 6 tahun juga. Sampai ada ilmu mantiknya, ada balagha, ada ma'ani, ada mayan, ada mustalahul hadis. Banyak kalau ilmu-ilmu di pesantren itu, tinggal tergantung santrinya mau belajar apa. Tapi kalau di pesantren biasanya diwajibkan, semuanya wajib diikuti. Jika sudah aliyah, lulus aliyah, ada jenjang lebih tinggi lagi, yaitu Ma'had Ali. Itu ma'had yang khusus di bidang fikih. Ini sekilas gambaran penjelasan jenjang pendidikannya para kiai. Mohon maaf, bukan sombong. Untuk Ustadz Salafinya gimana? Ustadz Wahabinya apa saja yang dipelajari? Kok wawasannya cuma bid'ah, syirik? Ya, kok wawasannya cuma TBC, tahayyul, bid'ah, khurafat? Ini cobaan ilmunya. Ilmunya Wahabi ini 3 ini. Yang dipelajari 3 ini. Nggak bisa, ada tauhidnya. Tauhidnya Wahabi, tauhid, tauhid. Dalam pelajaran di pondok pesantren manapun, terutama di Ahlus Sunnah, tidak ada yang namanya pelajaran di tauhid itu. Kalau di Aswaja itu ada singkatan Aqaid 50. Jadi begini Ustadz Salafi, terutama saudara Salafi, atau tausiyah, karena saya ngomong lah. Apalagi masalah kiai ilmunya itu lebih tinggi, lebih luas. Banyak yang di kalangan santri Salafi ini banyak yang ditegur bacaan-bacaannya oleh santrinya kiai yang diremehkan. Dengan santrinya saja sudah tidak mampu. Coba ini ya, beberapa kali santri NU, santri Aswaja, YouTuber NU, YouTuber Aswaja nantang diskusi pada Ustadz Salafi. Adakah di antara mereka yang melayani tantangan santri ini? Tidak ada kan? Bahkan yang punya sekali bergelar doktor, Khalid Basalam, Firanda, tidak satu pun dari mereka ini yang melayani tantangan santri dari kiai yang diremehkan. Silahkan kalau berani. Oleh Gus Avanti ditantang ya, dari Madura. Oleh Gus Sani Uye itu yang santri NU itu ditantang. Mana? Gak ada hadir. Masih mau meremehkan kiai. Sama santrinya saja sudah tidak berani melayani, sudah tidak ada kabarnya. Gimana dengan kiainya? Sama santrinya saja sudah tidak ada respon. Jangan kebedean ya, terutama kaum Jawa. Anda saja baca kullu bid'atin dhalalah itu saja sudah salah. Kullu bid'atun dhalalatin sudah dibalik. Ilmu dari mana itu? Para pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini bukan menyombongkan diri ya. Ini kami mengasih tahu ini karena diremehkan oleh orang-orang Wahabi. Padahal mereka itu kalibernya sampai berapa? Wong ditantang santrinya kiai saja sudah tidak sanggup melayani, apalagi dengan kiainya. Apalagi dengan kiainya.
Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, yang diamalkan kiai itu adalah hadis thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari gendongan ibu sampai dengan liang lahat. Artinya mulai begitu mengerti dengan bahasanya orang tua, oleh orang tua diajarkan sampai dia baru ketika wafat baru beliau itu berhenti mencari ilmu. Seperti itu. Bukan pas yang dikatakan oleh Ustadz Yazid Jawas begitu jadi kiai pas berhenti belajar, tidak. Di NU itu ada kegiatan Bahsul Masail. Itu para kiai itu yang kiai muda. Kalau kiai itu sepuh mungkin sudah beliau itu sudah kesulitan karena sudah terganggu dengan kesehatannya. Tapi kalau yang namanya kiai muda itu aktif kegiatan Bahsul Masail. Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Membahas masalah-masalah fikih, masalah-masalah ibadah yang terjadi di masyarakat. Ini dibahas lagi. Menggunakan referensi kitab-kitab ulama yang muktabar. Bukan begitu jadi ustadz, jadi kiai pas berhenti belajar. Kiai dan ulama ketika mau mengajar itu belajar dulu, kitabnya dibuka dulu, tidak hanya dengan satu kitab, beberapa kitab dibuka untuk mendukung referensi yang satunya tidak jelas kurang keterangan satunya diambilkan dari kitab yang lain. Begitu pula dengan kitab ini ada yang ini kok saya kurang puas diambilkan kitab lain. Seperti itu. Bukan pas seperti katanya saya Jawas ini jadi kiai pas tidak hatam sudah tidak benar lagi, itu fitnah itu. Tidak benar itu. Saya tahu sendiri, kiai saya itu selalu mutola'ah, mempelajari ilmu. Apalagi ketika beliau itu mau menyampaikan tausiah, itu beliau itu baca dulu kitabnya. Hadis mana yang mau disampaikan, dibuka kitabnya. Kitab Bukhari Muslimnya, dibuka Riyadhus Shalihinnya. Ini Ustadz Yazid Jawas ini ngasal ngomong ini. Makanya di sini bisa dikatakan ini Ustadz Asbun, asal bunyi. Jadi ini kami menyanggah ya, bukan menyanggah apa yang dituduhkan oleh Yazid Jawas ini. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini sanggahan saya, mudah-mudahan bisa dipahami terutama oleh kalangan Salafi Wahabi, wabil khusus Ustadz Yazid Jawas. Mudah-mudahan pesan ini sampai. Apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.